Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-6 materi mata kuliah kalkulus di Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Hari ini kita akan membahas 3 topik tentang turunan implisit, laju yang berkaitan dengan turunan, kemudian turunan dari sudut pandang diferensial dan hampiran. Intinya sih sama sebenarnya turunan, cuman hanya saja sudut pandangnya agak sedikit berbeda, dan ini nanti akan berhubungan dengan mata kuliah matematika teknik. Jika rekan-rekan sekalian mengambil mata kuliah tersebut, maka memahami ini akan sangat membantu. Oke, langsung saja. Pertama kita kilas balik dulu ke pemahaman yang kita butuhkan untuk memahami konsep ini. Pertama itu notasi Leibniz. Notasi Leibniz itu ya notasi turunan sebenarnya, tapi dalam bentuk seperti ini, dy per dx. Kalau ini kan notasi aksen, ini notasi fungsi, turunan fungsi. Ada juga notasi dxy. Nah, yang akan kita pakai adalah dy per dx. Ini adalah Leibniz, gitu ya. Maka jika kita diminta mencari nilai turunan dari fungsi ini, ya udah berarti dy per dx sama dengan y-nya kan sama dengan ini. Y-nya sama dengan ini, sebenarnya menulisnya begini. 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x plus 17 per dx. Maksudnya apa? Menurunkan fungsi ini ke dalam x, terhadap x. Jadi nanti tinggal diturunkan 12x kuadrat ditambah 4x min 5. Selesai. Jadi teman-teman kalau nemu nanti di buku apapun yang berbeda bentuknya seperti ini apa maksudnya? Ada D lalu dalam kurung. Apakah ini D dikali sesuatu? Bukan ya, itu maksudnya fungsi ini diturunkan terhadap x. Dia menggunakan notasi Leibniz. Makanya penulisannya seperti ini, gitu. Satu informasi baru di pertemuan ini. Kemudian kilas balik yang kedua adalah tentang fungsi implisit. Fungsi implisit itu sederhana, yaitu fungsi yang tidak berbentuk y sama dengan. Kali ini kan y sama dengan ya. Y sama dengan. Nah, ini itu fungsi eksplisit namanya. Fungsi eksplisit. Eksplisit. Gitu. Biasanya fungsi yang berbentuk implisit itu x dan y-nya posisinya campur di kanan kiri. Kalau ini kan terpisah. Y di kiri, x di kanan. Kalau implisit, misal 2xy ditambah 3x sama dengan 2y. Nah, ini di kiri ada campur xy, di kanan ada y saja. Atau misalnya 4xy dikurangi 5y kuadrat sama dengan 6x kuadrat y ditambah 5x pangkat 3 misalnya. Gitu, seperti itu. Contoh lain. 3xy dikurangi 5y sama dengan 2x. Ini fungsi implisit. Tapi yang C bisa diubah jadi fungsi eksplisit asal x dan y-nya bisa kita pecah. Kalau x dan y-nya bisa kita pecah, maka dia bisa jadi fungsi eksplisit. Coba perhatikan. Y-nya saya keluarkan. Y sama dengan 2x per 3x min 5. Karena fungsi eksplisit ini bisa dalam bentuk seperti ini, maka ini dia jadi fungsi
eksplisit. Ini implisit ya, sorry. Ini fungsi eksplisit. Ini fungsi eksplisit, yang ini dia fungsi implisit gitu. Tapi tidak semua fungsi implisit bisa disajikan dalam bentuk eksplisit. Kayak ini misalnya, iki y-nya cuma 1 rek, iki y-nya 2. Kalaupun kalian keluarkan y-nya masih tetap tersisa y di sini. Tidak akan bisa dipisahkan antara x dan y-nya. Maka ada kalanya fungsi yang sudah tersaji seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menurunkan fungsi-fungsi yang seperti ini, yang x dan y-nya tuh gandeng? Tidak bisa disederhanakan dalam bentuk y sama dengan sesuatu. Nah, itulah caranya, itulah kenapa ada yang namanya turunan implisit. Contoh nomor 2. Nah, ini dia turunan dia fungsi implisit ya, tapi kita bisa jadikan dia jadi fungsi eksplisit. Misal cara 1 sebagai eksplisit, fungsi eksplisit. Sorry, typo, ada s-nya di sini. Sebagai eksplisit, maka kita pecah ini, kebetulan dia bisa dipecah. Y 4x kuadrat ditambah 7 sama dengan x pangkat 3 min 1. Jadinya kan y sama dengan x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat plus 7. Sudah, ini dia jadi fungsi eksplisit. Jadi tinggal kita turunkan saja dy per dx nya sama dengan, saya gunakan turunan fungsi turunan itu ya, u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Ini saya percepat. Teman-teman silakan coba selesaikan sendiri. Coba latihan menyelesaikan soal ini dengan lebih detail agar lebih memahami. Kalau ini saya percepat saja. 3x kuadrat 4x kuadrat plus 7 dikurangi 8x x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat plus 7 pangkat 2. Ini jadinya 12x pangkat 4 ditambah 21x pangkat 2 dikurangi 8x pangkat 4 ditambah 8x per 4x kuadrat plus 7. Wah, ini tidak cukup ya. Ini jadinya sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 8x. Yang di bawah ini mungkin ada untuk lebih sederhananya ya, kalau kita jabarkan silahkan dicoba saja. Ini cara 1 sebagai fungsi implisit. Kita coba selesaikan ini sebagai dia turunan implisit, sebagai implisit. Cara 2 ya sebagai implisit. Sebenarnya ini bukan fungsi ya, ini persamaan namanya, karena dia sudah bentuknya begini. Intinya dia sama dengan kanan kiri, berarti dia namanya persamaan gitu. Nah, cara menurunkannya adalah, perhatikan turunan dx y, berarti turunan y terhadap x, turunan y terhadap x, maka 4x kuadrat y plus 7y sama dengan x pangkat 3 min 1. Kita turunkan semuanya terhadap x, maka d 4x kuadrat y per dx ditambah d 7y per dx sama dengan d x pangkat 3 per dx min d 1 per dx. Ingat, yang ada di dalam, kalau yang ada di dalam kurungnya itu bentuk x ya berarti dia bisa diturunkan.
kalian dalam kurungnya bentuk Y, ya berarti dia di dalam Y ini ada X gitu. Berarti dia diturunkannya dengan cara turunan berantai. Itu ya. Nah ini berarti dia kan ini turunan berantai ya, 4x kuadrat dikali Y, 4x kuadrat dikali Y. Maka ini diselesaikan dengan turunan berantai, U kali V. U nya sama dengan 4x kuadrat, V nya sama dengan Y. Berarti U aksen turunan U terhadap X, ya udah berarti 8x. Turunan V terhadap X, turunan Y kan 1, sedangkan Y nya kan Y aksen, berarti dia Y aksen atau dy per dx, terserah. Berarti U aksen V ditambah V aksen U sama dengan 8x dikali Y aksen ditambah V aksen Y V aksen Y aksen. Oh ini Y V aksennya Y aksen dikali 4x kuadrat. Tinggal masukkan ke sini. Y ditambah 4x kuadrat Y aksen. Ini turunannya 7Y berarti turunannya 7. Turunannya 7Y kan 7, tapi Y nya kan ada turunannya lagi, maka 7Y aksen. Ini sama dengan 3x kuadrat. Ini turunannya habis ya. Ini kan 1 diturunkan ke X habis. Sudah seperti itu. Nah ini tidak ada yang bisa kita sederhanakan ya, karena semuanya beda. Ini aksen, ini aksen, ini Y gitu. Tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Mungkin tidak kelihatan ya bahwa dua cara ini sebenarnya menghasilkan jawaban yang sama. Kita coba soal yang lain. Ini saya bisa jamin akan kelihatan bahwa dia sebenarnya menghasilkan jawaban yang sama walaupun diturunkan dari fungsi eksplisitnya atau dari persamaan implisitnya. Pertama, cara satu ya. Yaudah kita ganti ini jadi turunan dari fungsi eksplisit. Kan ini Y pangkat 3, berarti Y nya sama dengan akar pangkat 3 2x plus 1. Nah ingat-ingat kalau akar pangkat 3 berarti dia 2x plus 1 pangkat 1/3. Ini dari mana? Silakan diingat-ingat lagi materi akar dan pangkat. Gitu ya. Kita turunkan dy per dx. Ini dia pakai turunan berantai. Saya langsung saja. Kalian silakan latihan sendiri. Coba lagi. 2x plus 1 1/3 dikurangi 1 ya, dikali 2, turunannya di dalam, jadinya 2/3 2x plus 1 min 2/3. Oke, maka saya turunkan 2/3 2x plus 1. Karena ini pangkat negatif di atas, kalau turun ke bawah dia jadi pangkat positif. Saya kembalikan lagi 2/3 akar pangkat 3 2x plus 1 pangkat 2. Sudah, kita akan lihat apakah cara turunan implisit memiliki jawaban yang sama. Oke, cara 2. Turunan implisit. Maka dia Y pangkat 3 sama dengan 2x plus 1 D Y pangkat 3 per dx sama dengan D 2x plus 1 per dx. Karena dia bentuknya Y tapi maunya diturunkan terhadap X, maka dia pakai turunan berantai. 3y kuadrat dikali y aksen
3y kuadrat dikali y aksen. Oh, kita pakai dy per dx ya, y aksen. Atau ini jadinya turunan 2x plus 1 ke x jadinya 2. Atau 3y kuadrat dy per dx sama dengan 2. Maka dy per dx sama dengan 2 per 3y kuadrat. Nah, y kuadrat itu, y itu kan ini. Y itu kan ini. Karena y kita tahu bahwa y itu sama dengan akar pangkat 3 2x plus 1, maka dy per dx sama dengan 2 per 3 akar pangkat 3 kuadratnya di mana ini? Oke, begini saja biar tidak bingung. Nah, kita pakai yang kedua ya, dikali 2x plus 1 pangkat setengah. Ini y-nya ternyata pangkat 2, pangkat sepertiga, y-nya ternyata pangkat 2, maka 2 per 3 dikali 2x plus 1 pangkat 2 per 3 sama dengan 2 per 3 akar pangkat 3 2x plus 1 pangkat 2 gitu. Ini kelihatan bahwa ternyata turunannya sama, cara 1 dan 2. Bedanya apa? Ya kalau fungsinya persamaannya sudah berbentuk implisit, ya kita tinggal bisa langsung menurunkan tanpa mencari fungsi eksplisitnya terlebih dahulu. Dan nanti ke belakang kalian akan tahu bahwa sebenarnya ini, ntar saya ganti dulu spidolnya. Bahwa sebenarnya ini adalah persamaan diferensial, teman-teman. Dan ini adalah solusinya. Solusi dari sebuah persamaan diferensial. Artinya apa? Di sini kan ada y, ada turunannya gitu. Ada y, ada turunannya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah satu persamaan, satu fungsi y yang bisa memenuhi ini gitu. Jadi kalau kita bahas tentang turunan, ini yang diketahui. Ini yang diketahui, kemudian ini yang kita cari. Seringnya seperti itu, karena kita diminta mencari turunan pertama. Tapi kalau di diferensial, kalau kita membahas tentang diferensial, persamaan ini yang diketahui dan kita diminta mencari solusinya. Kita diminta mencari fungsi y seperti apa yang memenuhi persamaan seperti ini. Kayak gitu ya. Itu perbedaan bahasan turunan dengan bahasan diferensial. Apa yang diketahui di turunan menjadi apa yang kita cari ketika kita membahas diferensial. Oleh karena itu saya menekankan kuasai dulu konsep turunannya, baru diferensial akan bisa dipahami dengan mudah. Gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Kita langsung akan menggunakan cara turunan implisit karena ini y pangkat 3, ini y. Tidak bisa diubah menjadi fungsi eksplisit. Kita tidak bisa membentuknya jadi y sama dengan. Tidak bisa. Ini sudah sulit. Jadi kita kerjakan pakai cara turunan implisit. Gitu ya. Y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3. Maka d y pangkat 3 per dx ditambah
D 7Y per DX sama dengan D X pangkat 3 per DX. Karena ini Y mau diturunkan terhadap X tapi dia bentuknya Y, maka 3Y kuadrat harus dikali dengan Y aksen atau DY per DX dah. DY per DX. Karena dia ada fungsi di dalam ini, Y-nya itu sebenarnya ada fungsi X bla bla bla, tapi kita tidak tahu bentuknya seperti apa gitu. Ditambah ini juga sama 7 dikali Y DY per DX. Ini baru, ini sudah berbentuk X, tidak ada Y sama sekali, bisa kita turunkan gitu. Atau misalnya dalam beberapa buku kalian menemukannya gini, 3Y kuadrat dikali Y aksen ditambah 7Y aksen sama dengan 3X kuadrat gitu. Nah, ini adalah persamaan diferensial. Ini adalah persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial adalah sebuah persamaan yang memuat fungsi dan turunannya, tapi kita tidak tahu fungsi Y-nya itu seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kita tahu ada persamaan seperti ini, dan kita tahu ada sebuah Y, ada Y sama dengan sesuatu yang memenuhi ini, yang memenuhi ini. Kita nggak tahu apa gitu. Nanti kalau kalian sudah masuk matematika teknik, bahas persamaan diferensial, kita akan belajar cara mencarinya gitu. Tapi tidak akan saya bahas di sini dulu. Kita fokus ke turunannya dulu. Nomor 5. Sama, saya gunakan Y aksen ya. Sekarang gantian. Maka X kuadrat ditambah 5Y pangkat 3 sama dengan X tambah 9. Berarti 2X ditambah 15Y kuadrat Y aksen. Kalian bingung nggak ya? Ntar pakai daya berdek aja. Khawatirnya itu dianggap Y pangkat 1, padahal itu Y aksen ya, sama dengan 1. Turunannya X 1, turunannya 9 0. Ya sudah, berarti 15Y kuadrat DY per DX sama dengan 1 min 2X. Nanti di matematika tekniknya kita akan bahas bagaimana sih cara mencari solusi atau mencari satu fungsi Y yang bisa memenuhi ini gitu ya. Nomor 6, 4X pangkat 3 ditambah 7Y pangkat 3 sama dengan 2Y. Maka ini 12X kuadrat ditambah 21Y kuadrat dikali DY per DX sama dengan 2 DY per DX. Oh, ini sebenarnya bisa sih kita sederhanakan sedikit. 21Y kuadrat DY per DX dikurangi 2 DY per DX sama dengan min 12X kuadrat. Jadinya DY per DX saya keluarkan sama dengan min 12X kuadrat. DY per DX min 12X kuadrat per 21Y kuadrat min 2. Masih dia implisit ya sebenarnya. Nomor 7 gimana? Berarti kan ini bisa saya ganti jadi 5X kuadrat min 3Y kuadrat sama dengan 3Y kuadrat. Oh, ini gampang. 5X kuadrat sama dengan 3Y kuadrat ditambah 3Y kuadrat. 5X kuadrat sama dengan 6Y kuadrat. Ini bisa kalian kerjakan pakai cara turunan biasa tanpa implisit. Silakan dilanjutkan sendiri. Kemudian sudah selesai di sini turunan implisitnya. Nanti akan ada beberapa soal yang bisa kalian coba selesaikan. Jadi tugas ya, mungkin. Lanjut materi selanjutnya yaitu tentang laju yang berkaitan.
Seperti yang pernah saya jelaskan di awal sekali materi turunan, bahwa sebenarnya konsep turunan ini tidak terbatas di matematika saja, dia banyak digunakan di ilmu-ilmu lainnya gitu ya. Salah satunya membahas tentang laju, membahas tentang kecepatan, curah air, kecepatan berkembang biaknya sebuah virus atau sel, dan lain-lain gitu ya. Ini ada satu konsep yang akan saya bahas, dan ini mungkin akan membantu teman-teman memahami bahwa fisika itu dasarnya dari matematika gitu loh. Fisika itu dasarnya dari matematika. Itulah kenapa matematika itu sifatnya deduktif, dari yang umum menjadi khusus, sedangkan fisika induktif pola pikirnya. Dari hal-hal yang khusus dijenerakan menjadi sesuatu yang lebih umum. Tuh. Sekarang perhatikan, jika sebuah peubah Y dia bergantung pada T. Kalau dari kemarin-kemarin kan Y-nya selalu dalam bentuk X kan, Y-nya sama dengan 2X plus 5. Berarti ini dia bergantung pada X. Bergantung pada X. Kalau Y-nya dalam bentuk T, 3T kuadrat min 5T. Berarti dia variabel terikatnya itu T. Maka dia bergantung pada T. Maksudnya seperti itu. Artinya apa? Nilai Y di sini tergantung berapa nilai T yang kamu masukkan. Nilai Y di atas tergantung pada berapa X yang kamu substitusikan. Kalau X-nya kamu ganti 1, maka Y-nya jadi 7. Kalau X-nya ganti 2, maka X-nya jadi 9. X-nya ganti berapa, Y-nya akan ikut berapa. Akan ikut berubah sesuai dengan bentuk Y-nya. Seperti itu ya maksudnya. Nah, tentu saja jika Y mengukur tentang jarak, jika Y misalnya dalam satu kasus kita membahas tentang jarak dan Y adalah sebuah fungsi yang membahas tentang jarak, maka laju sesaatnya itu tentang kecepatan. Sebenarnya kadangkala itu dalam sebuah kasus atau dalam sebuah masalah di lapangan, fungsinya itu kita nggak tahu gitu, rumusnya kita nggak tahu gitu, tapi kita tahu konsep implisitnya gitu, dan turunan ini membantu untuk kita tetap menemukan solusinya. Langsung saja kita bahas satu masalah. Contoh kasus nih, ada sebuah balon kecil dilepas pada jarak 150 meter dari seorang pengamat yang berdiri di tanah. Jika balon naik tegak lurus ke atas dengan laju 8 meter per detik, seberapa cepat jarak pengamat dan balon bertambah pada waktu balon pada ketinggian 50 meter? Oke, perhatikan, saya akan pakai gambar saja biar rapi. Oke, ini ya. Oke, gitu. Ini apa, Bu? Ini ada orang di sini. Bentar. Ini ada orang di sini. Ada orang di sini. Kemudian ada balon di sini. Ada balon di sini. Ada balon di sini yang katakanlah ini ideal ya. Sederhananya ini ideal, balonnya itu tegak lurus. Berarti tidak ada angin, tidak ada gangguan, tidak ada apapun yang mengganggu lajunya balon ini ke atas. Dia berjalannya tegak lurus. Maka ketika dia berjalan tegak lurus berarti ini siku-siku ya. Maka ini adalah jadi H, berarti ini jadi H itu tingginya si balon. Kemudian kita katakanlah S. Kalian tahu kan S itu selalu membahas tentang jarak.
S ya. Mana? Jarak. Ini kenapa S-nya di sini, Bu? Bukan di sini. Lah kan balonnya naik terus. Balonnya naik terus. Kalau misalnya kita pada akhirnya kalau pada akhirnya nanti orangnya di sini, terus balonnya sudah di sini, ya berarti kan jarak antara matanya si pengamat, si manusia ini ke balon, gitu ya. Berarti di sini H, gitu. Nah, yang ditanya adalah seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bertambah. Seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bertambah pada waktu balon ada di ketinggian 50 meter. Berarti hanya sama dengan 50 meter. Dan perhatikan bahwa sebuah balon kecil dilepas pada jarak 150. Berarti sini 150 meter. Yang ditanya apa sih sebenarnya? Yang ditanya adalah jarak ya. Jarak ketika waktunya, jarak S-nya ketika waktunya punya laju 8 meter per detik, gitu. Sekarang apa yang diketahui? Laju. Jika balon naik tegak lurus ke atas dengan laju 8 meter per detik, berarti naik ke atas. Berarti kita bahas tentang H. H setiap detiknya adalah 8 meter. Kalau kita pakai fungsi kecepatan, berarti kan V sama dengan S per T ya. Ini berarti dia DH per DT itu sama dengan 8. Maksudnya apa? Kecepatan H terhadap T itu 8. Kecepatan lajunya H terhadap T itu 8. Gitu. Maksudnya seperti itu. Sekarang, apa sih yang ingin kita cari sebenarnya? Yang ingin kita cari sebenarnya adalah ini kan diketahui ya. Yang ingin kita cari itu sebenarnya apa sih? Seberapa cepat jarak antara pengamat balon bertambah pada ketinggian 50 meter. 50 meter ini H, jarak antara pengamat dan balon itu S. Berarti yang kita cari adalah hubungan antara S dan H. Nah, kita tahu H ini dan S sama-sama bergantung pada waktu ya. Karena hanya ketinggian bergantung pada seberapa lama balon itu terbang. Jarak antara manusia dengan pengamatan balonnya juga bergantung pada seberapa lama balon itu terbang. Nah, kalau kita perhatikan S di sini bisa kita cari dengan apa? Dengan rumus Pythagoras. Ini kan sisi miring. Ini kan sudah jelas tegak lurus. Kenapa? Karena ada keterangan tegak lurusnya. Ya, kita katakan D3 solusinya. Pythagoras ya, silakan diingat kalau Pythagoras itu misalkan ini A, ini B, ini C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kuncinya adalah C-nya sisi miring. Maka S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 150 kuadrat. Gitu. Nah, ini sebenarnya sudah hubungan antara S dengan H sih, tapi kita belum bisa menentukan berapa jaraknya ketika balonnya berada pada ketinggian 50 meter. Gitu. Gimana cara carinya? Kita turunkan dulu. Ingat, dia diturunkan terhadap T. Maka ds kuadrat terhadap T sama dengan d H kuadrat terhadap T, kemudian 150 kuadrat terhadap T juga, walaupun ini hasilnya nanti 0 karena dia S tidak ada T di dalamnya, tapi dia maunya diturunkan terhadap T, makanya 2S pangkat 1 dikali ds per dt sama dengan 2H dikali dH
per dt gitu. Kemudian mintanya apa? Hanya kan sama dengan 50 meter. Hanya kan sama dengan 50 meter. Maka ya udah, berarti S kuadrat sama dengan 50 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Ini jadinya sama dengan 2500 ditambah 22500 sama dengan berapa, Rek? 2000, salah diputar. Nah, ini kan 22.500 ditambah 2.500 jadinya 25.000. Nah, 25.000 itu sama dengan, berarti S sama dengan akar 10 dikali 2500 sama dengan 2500 kan kalau diakar jadi 50 ya, berarti 50 10 gitu. Ini S-nya. Ini S-nya kita masukkan sini. Substitusi. D-nya ini kan bisa dicoret ya, biar tidak capek. Jadinya sisa S ds per dt sama dengan H dikali dH per dt. 50 akar 10 ds per dt sama dengan, ini kan hanya 50 ya, tadi mintanya hanya 50. Terus ini dH per dt nya 8 gitu. Jadinya ds per dt sama dengan 50 dikali 8 per 50 akar 10 coret-coret dikali akar 10 per akar 10 jadinya 8 per 10 akar 10, atau kita sederhanakan 2 per 5 akar 10. Kesimpulannya, ketika balon berada pada ketinggian 50 meter, maka jarak pandang antara si manusia terhadap balon adalah 2 per 5 akar 10 meter gitu. Itu kesimpulannya. Mana ya, saya tulis pakai ini. Kesimpulan, ketika balon berada pada jarak 50 meter dari tanah, maka jarak manusia terhadap balon, jarak pandang manusia terhadap balon 2 per 5 akar 10 meter gitu. Ini konsepnya saya tidak tahu rumus laju spesifik ini gitu ya, tapi saya tahu konsep turunannya gitu loh. Saya tahu bahwa tingginya itu bergantung pada T, kemudian tinggi H-nya itu bergantung pada T, kemudian jarak pandang si manusia terhadap balon juga bergantung pada T. Ketika bergantung, maka dia sebenarnya membentuk fungsi dan dia ada turunannya gitu loh, bisa diturunkan. Bergantung itu maksudnya adalah turunannya gitu. Saya nggak tahu fungsinya seperti apa. Fungsinya seperti apa itu ya. Nah, itu maksudnya pada akhirnya ini ada di konsep fisika loh, tapi konsep turunan membantu kita mengerjakan ini gitu. Nanti di fisika ya ada satu rumus langsung yang sudah jadi khusus untuk materi laju gitu, tapi saya menggunakan pendekatan turunan di sini gitu. Itulah kenapa konsep turunan ini sebenarnya luas gitu, hanya saja namanya bukan turunan gitu aja. Itu ya. Lanjut diferensial. Akhirnya kita sampai di diferensial.
ini adalah definisi resminya diferensial. Walaupun sedikit terlihat jelimet atau baru, berbeda, tapi sebenarnya sama aja. Intinya adalah dia membahas tentang turunan implisit gitu sih. Andai kata ada y yang sama dengan fx adalah fungsi yang terdiferensiasi dari peubah x. Artinya apa? Dia bisa diturunkan. Maka delta x adalah kenaikan sembarang dalam peubah bebas x. Dx adalah diferensial peubah x sama dengan delta x. Jadi kadang kan kalau ada y sama dengan sesuatu gitu ya. Kemudian nanti kan ada dy per dx. Kadang ketika kita bahas jarak, ketika kita membahas jarak perubahan kenaikan, ini dia tidak pakai d, tapi pakai delta. Delta segitiga ini dia membahas jarak sebenarnya, membahas jarak. Dan kenapa ini bisa dijadikan simbol jarak? Dia dari segitiga siku-siku. Kan segitiga siku-siku sering sekali digunakan untuk mencari jarak. Nah, delta y adalah peubah aktual y sewaktu x berubah dari x ke x plus delta x, yaitu delta y sama dengan ini. Intinya ini dari konsep limit ya sebenarnya, dari konsep limit. dy disebut diferensial peubah tak bebas. Ini peubah tak bebas. Karena kenapa dia tak bebas? Karena dia bergantung pada x. Gitu. Nah, ini sering seperti ini bentuknya. Kan y sama dengan fx. Kalau kita turunkan dy per dx sama dengan f aksen x. Nah, bisa aja nanti nulisnya dy sama dengan f aksen x dx. Apa maunya, Bu? Nanti ini akan sangat dipakai ketika kita membahas materi integral. Karena integral itu kan integral dy sama dengan integral f aksen x dx gitu. Dan ini yang membuat fungsinya jadi kembali ke sini. Membuat fungsinya jadi kembali ke y sama dengan x. Nanti kita akan bahas kalau sudah membahas bab integral. Gitu ya. Jadi sebenarnya matematika itu konsep turunan itu fleksibel saja. Dia bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, tapi kebenarannya satu. Sama gitu. Sama seperti kalian melihat bola atau suatu benda, dilihat dari depan, belakang, kanan, kiri mungkin terlihat berbeda. Tapi sebenarnya sama, Rek. Kita memandang satu benda yang sama. Gitu. Oke. Ini ada sedikit perbedaan walaupun konsepnya sama. Ini adalah aturan turunan. Ini diferensial namanya. Kalau turunannya k terhadap x sama dengan 0, ya berarti kan dk sama dengan 0 dikali dx. 0 kali dx ya berarti 0. Makanya dia sama dengan dk-nya sama dengan 0. Gitu ya arahnya. Nah, ini kan jadi dia bisa dikali silang. dku dx sama dengan k kali du dx. Gitu, ini tinggal coret. Makanya dia jadi dku sama dengan k du. Kayak gitu. Sebenarnya derivatif itu yang akhirnya membuat aturan diferensial ini jadi ada. Cuman sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang beda itu apa yang diketahui dan apa yang dicari gitu. Kalau turunan itu A untuk mencari B, kalau diferensial B yang diketahui, kita mau mencari A. Sederhananya seperti itu. Nah, ini contoh. Ketika dia bentuknya dy per dx sama dengan, berarti dia konsep turunan. Berarti ini turunan. Tapi ketika kita menuliskan dalam bentuk seperti ini, maka kita sudah membahas ini, bahasan ini, konteks ini dalam bentuk diferensial gitu. Sama aja kan sebenarnya. Tapi ya ternyata berbeda gitu loh. Ternyata ketika satu hal yang sama, ketika penyajiannya berbeda, penerimaannya bisa jadi sangat-sangat berbeda gitu. Penggunaannya juga bisa jadi sangat berbeda. Misalnya contoh sederhananya saja Instagram gitu. Kalian punya satu akun Instagram gitu, tapi setiap orang
beda gitu loh penggunaannya. Ada yang menggunakannya untuk bisnis, ada yang menggunakannya untuk ya sekedar urusan pribadi saja gitu. Tapi sama-sama Instagram loh, platformnya sama gitu. Tapi ketika 2 orang atau 3 orang menggunakannya untuk tujuan berbeda, maka penyajiannya berbeda. Seperti itu ya. Ketika dia berbentuk DY sama dengan, maka dia diferensial. Nanti kalau dia integral, ya udah integral DY sama dengan integral 3x dx. Nanti akan kembali y sama dengan 3/2x kuadrat. Seperti itu. Ada hubungannya sebenarnya di antara ketiganya. Ini contoh ya, contoh. Sama dengan yang tadi kita sudah bahas banyak. Sudah itu saja. Itu saja untuk hampiran, mungkin kita akan bahas minggu depan karena tidak terlalu banyak dipakai juga sih untuk diferensial yang akan dipakai. Itu saja untuk materi turunan implisit, laju yang berkaitan dan diferensial. Intinya adalah turunan sebenarnya adalah konsep yang luas dan umum, dan ketika dia dipakai untuk konteks berbeda di fisika, di biologi, di ilmu ekonomi atau apapun, namanya bisa jadi berubah menjadi lebih spesifik. Contoh sederhananya yaitu di laju yang berkaitan. Sebenarnya ini tentang turunan, namanya berubah berarti dia jadi spesifik hanya di fisika tapi konsepnya sama. Gitu ya. Itu pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.